Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Tuba Serangin, silahkan kalian support channel ini dengan cara mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan menggunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Hingga Minggu 15 Februari 1998, angkutan kota di Jatiwangi Majalengka melakukan aksi mogok jalan secara total. Setelah beberapa hari sebelumnya masih ada sebagian kecil angkot yang beroperasi. Aksi mogok yang dimulai serentak sejak Selasa 10 Februari lalu di Majalengka, Indramayu, Kuningan, Ciamis, menyebabkan ribuan calon penumpang berkerumun di pinggir jalan karena para sopir angkot, bis, dan tak juga menghentikan aksinya. Jalanan terlihat sangat lengang. Hanya sesekali kendaraan roda 4 lewat. Ada pula yang terpaksa naik sepeda sebagai alat transportasi, lainnya menggunakan ojek. Kerusuhan di Jatiwangi diduga sebagai akibat aksi mogok itu. Ada beberapa versi tentang penyebab rusuh di Jatiwangi. Namun, menurut salah seorang pasukan anti huru-hara yang ditugaskan di Jatiwangi, mogoknya sarana angkutan telah mengundang sejumlah besar massa yang mendapat isu di Jatiwangi akan terjadi rusuh. Walau tak ada yang terjadi, mereka tetap berkerumun di sisi jalan. Karena massa tidak melakukan perusakan, satu kompi pasukan anti huru-hara yang ditugaskan hanya diam mengawasi massa. Saat itulah muncul sekelompok aparat berpakaian loreng, bersenjata rotan, dan mengendarai sepeda motor trail. Mereka memukuli massa yang berkumpul dengan rotan, dengan tujuan supaya massa bubar. Akibat dari tindakan arogan itulah massa naik pitam, karena aparat bermotor trail itu lekas menghilang. Massa melampiaskan marahnya pada pasukan anti huru-hara dan merembet dengan melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran toko-toko di perempatan Lanud Esukani dan Jalan Raya Timur serta Jalan Raya Barat Jatiwangi. 5 toko dibakar, 2 gereja hancur, puluhan rumah rusak, serta 7 motor dan lebih dari 100 sepeda dibakar di jalan. Versi lain menyebutkan kerusuhan timbul karena massa mengeluhkan harga onderdil kendaraan bermotor yang naik tajam. Belum lagi naiknya harga ke-9 bahan pokok yang dirasa massa makin mencekik leher. Karenanya mereka melakukan penjarahan yang berlanjut dengan perusakan dan pembakaran. Yang jelas, sasaran perusakan dan pembakaran adalah toko milik non-pribumi. Hingga hampir seluruh toko di Jatiwangi segera menutup tokonya, dan tak lupa membuat tulisan yang menandakan pemilik toko tersebut adalah muslim atau pribumi. Terbukti, toko bertuliskan Islam, pribumi atau muslim tersebut aman dari amukan massa. Walau Komandan Kodim Majalengka Letnan Hari Mujiarto mengatakan pada Kompas tanggal 13 Februari 1998, situasi keamanan di Jatiwangi bisa cepat ditanggulangi 2 jam setelah kerusuhan. Nuramin, penjual sayuran di Pasar Ciborelang yang terletak di lokasi kerusuhan, mengatakan masih ada aksi pembakaran sejumlah gudang, walau tak sempat meluas pada pukul 6 pagi Sabtu tanggal 14 Februari lalu. Menyusul keributan besar di Jatiwangi, Minggu 15 Februari pukul 12 siang, Kadipaten yang berjarak kurang lebih 12 km dari lokasi kerusuhan Jatiwangi mengalami hal serupa. 50 orang massa yang berkumpul mampu menyeret ratusan massa lain hingga memenuhi perempatan Jati 7 dan Jalan Raya Timur Kadipaten. Menurut Agus, yang seorang pengemudi ojek, sejumlah besar polisi tentara termasuk polisi berpakaian preman sudah menjaga-jaga di Kadipaten sejak pagi hari. Karena telah ada pembakaran gudang teh sosro dan Coca-Cola, serta gudang kecap,
pada hari Sabtu tanggal 14 Februari lalu. Maka toko-toko memilih untuk tutup esok harinya dan tak lupa memajang tulisan Islam, Muslim, atau pribumi di depan tokonya. Menurut Sustono, seorang warga sekitar yang mengaku turut bergabung dengan massa aksi perusuh, massa datang dari arah Majalengka dan berbaur dengan massa yang menonton dari trotoar hingga Jalan Raya Timur dan Jalan Raya Barat Kadipaten dijejali hampir 1.000 orang. Toko-toko dijarah, dirusak dan dibakar massa. Lagi-lagi adalah toko milik non-pribumi. Tak kurang dari 10 toko dibakar, antara lain toko kelontong, minimarket, toko onderdil, dan toko sepeda. Lebih dari 50 buah sepeda dibakar di jalan, termasuk sejumlah kendaraan beroda 2. Hingga Minggu malam pukul 19.30, api merah masih menyala di Kadipaten. Menurut Sabtono, petugas parkir kerusuhan sempat berhenti pukul 14.00 dan kendaraan jalur Bandung-Cirebon mulai boleh lewat. Setelah sebelumnya dialihkan melalui Desa Ujung Jaya, Ciceleng. Tiba-tiba, kerusuhan mulai lagi pukul 14.30. Terjadi pembakaran kembali atas sejumlah toko. Akhirnya, massa bubar setelah diusir dengan gas air mata. Waktu dihalau petugas, massa bubar, tapi muncul kembali di titik lokasi lain. Polisi menghalau lagi, massa muncul lagi di titik lain pula. Sepertinya massa lebih pintar dari polisi, ujar Agus. Namun, ia mengeluhkan kerusuhan yang marak di Majalengka ini. Akibat kejadian itu, ia tidak bisa membeli onderdil yang diperlukan untuk ojeknya. Hingga ia terpaksa membelinya di kampung, harganya mahal sekali, keluhnya. Kapolres Majalengka, Letkol Polisi Dr. Andes Toto Adi Kuncoro menegaskan, belum ada indikasi adanya muatan politis atas kerusuhan di wilayahnya. 15 orang yang diduga pelaku kerusuhan telah diciduk dan disidik. Kalau memang terbukti mereka tidak terlibat, untuk apa ditahan lama-lama, tambahnya kemudian. Itulah sepenggal sejarah kisah pilu kerusuhan tragedi 98 di Majalengka, terutama di Jatiwangi dan Kadipaten. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan tanda jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman kalian semua. Terima kasih sudah menonton.